Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sungguh kemurahan Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali diperjumpakan bersama-sama dalam berbagai tugas tanggung jawab kita masing-masing sepanjang hari ini dalam ibadah virtual dari program Solideo Rantepao Channel atau Lentera Malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang hari ini pasti banyak hal yang kita lalui bersama. Dan banyak pengaruh atau rasa takut yang kita alami. Entah itu situasi kondisi yang membuat kita mengalami rasa takut. Tapi malam hari ini firman Tuhan itu akan menguatkan kita semua untuk melewati hari-hari yang penuh dengan rasa takut, penuh dengan berbagai hal yang membuat kita bimbang dan situasi yang begitu buruk. Tapi puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama dikuatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mercy Talipa dari Gereja Toraja Jemaat Rantegasak Klasis Sasi. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam. Apa kabar Ibu Pendeta? Puji Tuhan, baik. Bagaimana pelayanan Ibu sepanjang hari ini? Asik. Wah, asik ya dan luar biasa pastinya. Iya. Ya, dan ini kali pertama berjumpa dalam ibadah virtual dalam pelayanan malam hari ini. Pun malam hari ini kita akan bersama-sama diantar dalam puji-pujian oleh anak-anak muda dari PPGT Jemaat Rantepao. Ada Saudari Lisa dan Saudara Adi. Selamat malam teman-teman. Ya, kita akan bersama-sama mengantar jemaat dalam puji-pujian malam hari ini. Dan seluruh kru bertugas malam hari ini mempersiapkan semuanya untuk pelayanan kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan pujian Saat Ini Saat Indah. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon maaf ada sedikit kendala yang terjadi di tempat ini sehingga live kita terputus. Tapi puji Tuhan kita kembali lagi dengan situasi yang sama pastinya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan beranjak dari tempat duduk Ibu dan Bapak Ibu masing-masing. Kita akan melanjutkan ibadah kita bersama-sama. Dan kita akan kembali bersama-sama menyanyi dengan nyanyian Saat Ini Saat Indah.
ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menikmati malam yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua pada saat ini, mari kita berikan waktu bagi Tuhan. Kita baca dan merenungkan firman-Nya yang telah saya persiapkan dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Yesaya pasal 51 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Mari kita minta kekuatan dan bimbingan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua sampai detik ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman kebenaran-Mu. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan dengarkan bersama-sama boleh kami pahami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala,
Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi di jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di mana kegerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hampir semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya rasa takut. Perasaan takut dapat mempengaruhi cara seseorang bertindak. Sebagai contoh, penduduk asli Amerika tidak ingin mendengar cemoohan dari orang lain. Nah, untuk menghindari pandangan itu, mereka menggunakan cemoohan itu untuk mengajarkan kemasyarakatan. Dan aturan itu dipakai oleh para orang tua saat mengajar anak-anak mereka tentang apa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mereka tidak mengancam dengan hukuman bila mereka melanggar aturan itu. Tetapi sebaliknya, mereka hanya mengingatkan anak-anak mereka bahwa jika kamu melanggar sesuatu, aturan ini, maka semua orang yang ada di sekitar kita, di desa ini akan membicarakan banyak hal tentang kamu. Dan di sini terjadilah proses ketakutan mempengaruhi perilaku seseorang. Namun ternyata tidak semua ketakutan dapat membentuk kehidupan seseorang jauh menjadi lebih baik. Apa yang menimpa umat Israel seperti dalam bacaan kita malam ini? Yesaya 51 ayat 7 sampai 16 merupakan satu kata-kata penghibur, dorongan kepada umat Allah agar mereka tidak hidup dalam rasa takut. Bukan rasa takut kepada Allah. Dengan tegas Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyerukan kepada semua umat Allah bahwa akulah Tuhan, dengarkanlah aku. Hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Janganlah kamu takut ketika kamu diaibkan oleh mereka. Ayat 7 pembacaan kita malam ini. Dan kitab Amsal juga mengingatkan kepada kita semua. Dalam Amsal 29 ayat 25. Di situ dikatakan bahwa takut akan manusia
hanya akan mendatangkan jerat untuk kita. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pernah mengalami hidup di bawah tekanan rasa takut. Kita takut kehilangan orang-orang yang mengidolakan kita selama ini. Kita takut dicemooh oleh tetangga-tetangga kita. Kita takut kehilangan teman-teman kita. Karena tidak mau melakukan apa yang mereka inginkan. Sekalipun hati kita tahu bahwa apa yang mereka inginkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah hidup kita sama seperti kehidupan umat Israel pada saat itu? Terkadang kita sebagai manusia biasa, kita susah untuk melawan keinginan-keinginan dosa yang selalu memberikan tawaran yang nikmat kepada kita setiap saat. Mungkin kita jumpai di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada setiap hari. Tetapi kita bersyukur bersama-sama pada malam ini. Kita masih dianugerahkan waktu dan kesempatan. Kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang datang kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya dan juga kepada kita semua pada malam ini. Bahwa hendaklah kita sebagai orang-orang yang mengetahui kebenaran kehendak Allah harus berani dan tidak takut untuk menghindari jerat-jerat dosa. Yesaya 7 dengan tegas mengatakan, janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan dinista oleh mereka. Firman inilah yang akan mengantar kita untuk menikmati anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kita pada malam ini untuk beristirahat. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita selama ini sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ataukah justru kita hanya menyenangkan kehendak-kehendak manusia? Ayat 12. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Ketakutan kepada manusia akan berujung pada kompromi dengan dosa. Tetapi rasa takut kepada Tuhan akan membawa hidup saudara dan saya untuk menikmati perjumpaan dengan Allah. Mari kita berdoa terus, memohon penguatan dan bimbingan Roh Kudus, agar dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, bagaimana kita dikuatkan, dituntun dengan hikmat-Nya, agar kita tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita selalu dibimbing untuk menghindarkan diri kita dari segala tawaran-tawaran dosa. Kita bersyukur dan kita doakan apa yang sudah kita kerjakan di sepanjang hari ini. Biarlah itu membawa berkat bagi sesama, bagi keluarga kita, bagi siapapun yang Tuhan izinkan kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Semuanya akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan milikilah hanya rasa takut kepada Tuhan, sehingga hidupmu semakin berarti dan dekat selalu. Amin firman-Nya. Ya, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama pada malam hari ini dengan tema pengaruh rasa takut. Semoga firman Tuhan lebih menguatkan kita lagi, membaharui rasa ketakutan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita
menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan untuk dituntun kuasa Roh Kudus menolong kita melewati hari-hari yang Tuhan masih karuniakan. Sehingga rasa takut dalam kehidupan kita berganti rasa sukacita dan rasa syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan ini dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesusku Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku muhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku dapilu, Tuhanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkah ku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku, ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami agar firman-Mu ini boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, malam ini ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan majelis gereja di Jemaat Rantepao, tenaga magang, dan semua kru Lentera Malam yang Tuhan pakai melalui setiap talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka semua sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat.
Hikmat-Mu yang akan selalu menguatkan dan menuntun mereka semua, sehingga selalu bekerja sama dengan baik, mengangkat pelayanan ini demi kebangunan iman umat-Mu di tengah-tengah dunia. Hamba-Mu mendoakan persiapan Jamnas SMGT dan Sekolah Alkitab secara khusus di Jemaat Rantepao yang akan dilaksanakan minggu depan. Semua persiapan-persiapan ya Tuhan yang mulai dari saat ini dipersiapkan. Tuhan berkati, Tuhan perlengkapi yang terlibat di dalamnya, sehingga di dalam kegiatan ini ya Tuhan, semuanya akan membawa hormat dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Begitupun dengan persiapan peraya PPGT yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Biarlah semuanya itu boleh terlaksana hanya seturut dengan kehendak-Mu. Semua yang akan hadir di dalamnya ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, tibakan di Toraja dengan penuh selamat. Dan di dalam kegiatan ini kami boleh berjumpa satu dengan yang lain dan nama Tuhan turut dimuliakan. Bapa dalam surga, hamba-Mu mendoakan Ananda Gracia Violet yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk masuk melanjutkan pendidikan di bangku perguruan tinggi. Dan juga anak kekasih kami Satria dan Arya yang sedang berjuang menyelesaikan studinya melalui penyusunan skripsi di bangku kuliah. Anak kekasih kami Putra yang sedang menunggu pengumuman tes di bangku perguruan tinggi. Engkau memberkati semua perjuangan-perjuangan kekasih-kekasih kami ini untuk meraih masa depan mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat yang baik bagi mereka semua, sehingga persiapan-persiapan mereka ya Tuhan Engkau berkati dan boleh memberikan hasil yang baik. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan hamba Tuhan Pendeta Raseli Sinape yang saat ini sedang mendapatkan perawatan bersama dengan keluarga karena dalam kelemahan tubuh. Saudara kami Mama Jerry yang sedang berjuang mencari kesembuhan, dan juga saudara kami Atwijayananti Nur yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit di Makassar. Kami percaya ya Tuhan, Engkau melihat dan merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kami. Setiap doa mereka ya Tuhan, Engkau pun mendengarkannya. Diberkatilah semua tangan yang Engkau percaya, bahkan setiap keluarga yang Tuhan pakai untuk mendampingi mereka, untuk mendapatkan perawatan. Bahkan setiap perawat dokter yang Tuhan hadirkan dalam hidup mereka, Tuhan semua pakai untuk memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Dan juga rencana pemindahan jenazah orang tua kekasih almarhum Mama Nopri dan Nenek Nopri ke Sakdan, jika Tuhan berkehendak akan dilaksanakan besok pagi. Tuhan memberkati semua keluarga yang terlibat di dalamnya ya Allah. Dan biarlah rencana ini hanya boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kesehatan yang baik kepada mereka semua. Dan kami percaya ya Tuhan, sekalipun mereka dalam suasana duka, tetapi mereka akan tetap menaikkan ungkapan syukur karena Tuhan selalu hadir dalam dan di tengah-tengah keluarga mereka. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan pada malam ini, kami hanya menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati kehidupan kami, apa yang telah kami kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan berkati. Dan biarlah malam ini ya Tuhan, kami diizinkan untuk menikmati waktu untuk beristirahat. Dan esok pagi kami percaya Tuhan akan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dan kami percaya hidup kami akan aman sepenuhnya hanya di dalam dekapan Tuhan. Pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke pelosok desa ini ya Tuhan, Engkau tetap memberikan hikmat yang baik bagi mereka semua, dan mereka akan tetap memimpin kami seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan.
Bukan kehendak kami yang terjadi dalam hidup ini, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Dalam Kristus Yesus kami membawa doa ini. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama berdoa, dan juga Bapak Edith Takarianto dari Jawa Tengah yang juga sementara dalam kelemahan tubuh, sekiranya juga dilawat oleh Tuhan dalam penyertaan yang Tuhan nyatakan melalui keluarga dan dokter. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita dalam ibadah virtual pada saat ini, dan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah boleh bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah virtual Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao bersama dengan Ibu Pendeta Mercy Talipat. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih sudah membawakan firman Tuhan dan menguatkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada dalam kondisi situasi kehidupan mereka masing-masing. Dan terima kasih kehadirannya, dan sekiranya Tuhan selalu memberkati dalam pelayanan selanjutnya di Gereja Toraja Jemaat Rantegasa Klasisasi. Dan terima kasih dengan kedua teman-teman anak muda malam hari ini, Saudari Lisa dan Saudara Adi yang telah mengiringi kita dalam puji-pujian malam hari ini, sehingga kita semua bisa bersama-sama bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Dan seluruh kru yang bertugas malam hari ini, terima kasih banyak ya, anak-anak muda di belakang layar yang boleh mau bersama-sama membawa diri belajar dalam ibadah-ibadah virtual tim multimedia dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ya, diberkati dalam studinya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, usaha. Tuhan memberkati kita semua. Baik, saya akan membacakan live chat malam hari ini. Cukup banyak ya, tapi terima kasih sekali lagi untuk partisipasi kita semua. Saya menyapa kita semua melalui chat live. Ivana Julia dari Kaltim Berau, Marlebo Erianto Sampe, Simon Kuta, Adolfina Pasang, Stefanus Sappe, Sarce Palangiran, Herman Palangan, Delviani Meliana Balik, Justina Tukba Todingan, Wiyanti Toban Sarasang, Marten Patandianan, Martina Sampe Kombang, Bapak Julisena Pitupulu, Alexander Payung, Nita Pasanda, Teni, Alfrida Barapadang, Gusti Tibian, Bapak Freddy Balapadang, Rispa Wenri, Yulian Tipakan, Asno Ojoen, Agustinus Palambingan, Daniel Bulung, Agus Basuki, Bapak Edi Takarianto, dan Wilson Toban. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam live chat malam hari ini. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Mari kita menjaga kesehatan kita dan kita tetap bersukacita, bersyukur, memohon kuasa Roh Kudus untuk terus menolong kita, membimbing kita, bahkan terus menjaga kita melewati malam hari ini. Dan mari kita bersama-sama menutup ibadah kita malam hari ini dengan satu pujian Ku Beri Kuasa. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian malam hari ini. Sampai jumpa, Bongi Melo Solanasang. Tuhan memberkati. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari
Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.